Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita mulai malam ini ma'iyahan dengan PCM Muhammadiyah sepanjang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama kita kan Muhammadiyah itu kan berdirinya secara resmi di Republik Indonesia. Ya tak? Gak di Malaysia, gak di Brunei, gak di Vietnam, gak di Thailand. Maka demarkasi tugas dan tanggung jawabnya adalah Republik Indonesia. Maka nanti kita akan memulai dengan meneguhkan bahwa kita ini berjuang untuk Indonesia. Terutama Angkatan Muda Muhammadiyah nanti akan pegang peranan penting 5-10 tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mulai tahun ini sampai 2 tahun lagi Anda siap menghadapi hal-hal yang mungkin tidak Anda duga-duga. Ya. Oke. Jadi pertama, apa kalimat dari Al-Quran yang paling terkenal di Muhammadiyah? Apa? Apa, Rek? Apa? Oh, iku kabeh nek iku. NU yang ngono, LDI yang ngono. Sing Muhammadiyah itu yang menjadi lambang di Nasihatul Aisyah iku apa, Rek? Fastabikul khairat. Mas Helmi, itu ayatnya kan dari walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Ndil mini. Terus setelah itu walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke. Sing ainama takunu itu digawene ana jin kon maca iku ya. Kon tambah dirabi kon kok. Gak maksudnya untuk ngusir jin biasanya pakai ainama takunu ya bikumullahu jami'an iku ya biasa sing di TV ngene-ngene kalau ya. Nah saiki ngene. Walikullin wijhatun. Apa artinya? Iki sambil sinau bareng sampean nek sampean angkat tangan iso jawab kok tak rayokno tak jalukno sangu Bapak ya. Aku dhewe tak urun masih mek titik ya Pak Busro duwe ya gak akeh soalé ngelawan dadi duwe gak akeh. Nek dhek gelem melok konglomerat sugih. Tapi beliau ini kan selalu kritis dan selalu nahi mungkar gitu ya. Dadi padha melarate karo aku. Oke. Walikullin di situ kan langsung kulinya tidak jadi kata depan tapi langsung kulin. Kulun karena ada li terus jadi lin. Kulin artinya setiap wong sing urip, setiap Anda itu wijhatun. Iya. Bukan walikuli umatin, walikulin. Jadi itu sangat universal untuk siapa saja. Ojo meneh kok wong. Masih iwak, ya masih cacing, iku duwe sesuatu yang dihadapi. Ya, walikulin wijhatun. Jadi ada sesuatu yang dihadapi. Termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyah harus tahu apa yang dia hadapi. Huwa muwalliha. Jadi dia yang menjadi walinya Allah untuk menghadapi masalah-masalah gitu ya. Terus makanya metodenya adalah fastabikul khairat. Berlomba-lombalah menciptakan, bukan berlomba jadi caleg, bukan berlomba menjadi penguasa, bukan berlomba sugih, tapi berlomba untuk membuat kebaikan. Ngono ya Rek ya. Dan itu nomor 1 di Muhammadiyah. Aku roh Muhammadiyah cilik iki ya. Kata fastabikul khairat itu. Dan ternyata itu ayat dari Allah yang sangat indah. Dan seterusnya ngono ya Rek ya. Oke. Terus ini supaya kita sinau bareng, saya minta dengan sangat siapa nanti di antara teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah siapa yang akan langsung pegang mikrofon untuk saya tanya-tanya. Ya, Mas Yogi mungkin bisa dibantu. Yang ayo. Jadi saya itu dipeseni untuk menguraikan ayat-ayat tertentu ya, Hel ya.
Tapi saya kan bukan mufasir dan saya mutadabbir, artinya Al-Quran itu tidak pernah ada ayat yang menyuruh manusia menafsirkan. Yang ada adalah menggunakan akal, menggunakan pikiran, tapi menafsirkan tidak ada. Yang ada adalah mentadaburi. Ayatnya Mas Galmi, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Nah, jadi Anda semua adalah mutadabbir. Anda semua itu punya akses dan punya kemampuan untuk menyerap Al-Quran dan menafsirkannya, gitu ya. Artinya menafsirkan sesuai dengan level Anda dan pengalaman Anda masing-masing. Jadi kalau tafsir itu biasanya kemudian menjadi ekspertasi para ahli. Zaman Kanjeng Nabi sapa sing nafsirno, Mas? Mas? Zaman Kanjeng Nabi mufasire sapa? Apa kok guyu sampean? Mas Helmi, dalam sejarah tafsir itu lahir berapa abad setelah Rasulullah? Sudah masa sahabat, Pak. Jadi orang yang pertama dianggap sebagai ahli tafsir, tapi ini masa ketika sebelum tafsir menjadi tertata sedemikian rupa itu sahabat Ibnu Abbas. Yang kemudian ada tafsir beliau di tafsir Ibnu Abbas. Itu pada masa sahabat. Jadi ketika Rasulullah ada tafsir enggak? Belum. Jadi belum ada tafsir ya. Jadi nek ono apa-apa tak kabeh takon nang Kanjeng Nabi langsung ngono lho ya. Nah saiki awakmu kira-kira butuh tafsir tak gak? Awakmu kudu maca tafsir tak gak? Kudu maca tafsir tak gak? Sing penting awakmu mengakses Quran, awakmu bergaul sama Quran, mencintai Al-Quran, sregep maca Quran saiso-isone nganggo hatimu. Karena Allah mengatakan amfi qulubihim akfaluha. Jadi hatimu aja tertutup dari Al-Quran. Meskipun di dalam memahami Quran dengan hatimu itu kamu memerlukan pikiran, dan itu namanya tafsir, gitu kan ya. Gitu ya. Jadi tadabbur itu beda sama tafsir. Kalau tadabbur itu nganggo hatimu, outputnya adalah uripmu dadi luwih apik, gitu ya. Misalnya kon niku gak iso maca Quran, mek duwe Quran tok ndek meja, angger kate nyambut gawe kon mampir halo ngono tok ya. Assalamualaikum terus lunga nyambut gawe gak masalah nek anjene iso ngono. Sing penting uripmu tambah luwih apik mergo sering halo-haloan karo Al-Qur'an ngono ya. Ngono ya, cek angel-angel. Nek tafsir kudu pinter kon, kudu ngerti asbabun nuzul, kudu ngerti bahasa Arab sak piturute. Tapi kan Al-Quran itu digawe wong pinter ta digawe kabeh. Berarti awakmu juga punya kemampuan untuk mengakses Quran, masih mek saunu gak apa-apa. Apa wong sing ngertine Al-Fatihah tok kalah apik timbangane wong sing ngerti Quran kabeh? Bisa dijamin tak gak? Ahli tafsir kelakuane luwih apik mesti timbangane dapurmu tak gak? Mesti tak gak? Gurung mesti toh? Jadi tafsir tidak menjamin. Yang menjamin adalah hatimu sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Oke, ini menurut ya. Cek konso gak wedi, cek selalu cek gak kroso goblok terus lho. Awakmu jane pinter, cuman ya kadang-kadang rada goblok. Ya. Oke. Ini panitia memberi teks kepada saya dan ada dua ayat yang tiga. Satu Ali Imran ayat 103, kemudian surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13. Oke, Al-Hujurat yang innamal mu'minuna ikhwah. Terus Ali Imran 103 itu yang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, Bapak saya mohon izin untuk belajar bersama. Saya akan tanya sama beliau-beliau ya. Bakunya dulu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ngono ya. Wa'tasimu itu artinya berpegangan kan apa gandolan nek cara kene cara Jogja gondelan ngono ya. Ndek taline Gusti Allah bihablillah wala tafarraqu, jangan apa? Kalau ditafsir janganlah bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Terus jami'an ya.
bihablillahi jami'an. Ya. Jadi perintah untuk Jadi, berpegangan pada tali Allah itu poin semuanya. pertama, pokoknya urip iki cekelan taline Gusti Allah, sedaya. Karena iki dewe-dewe tak bareng. Karena di situ waktasimu pakai wawu, alif dan dhamma. Bukan waktasim, ya. Nek waktasim sing dodol sate kok biyen ya. Iki waktasimu berarti yang disuruh itu semuanya, ngono ya. Terus bihablillahi jami'an. Nah, saiki jami'an iki aku takon. Jami'an iku maksudnya sapa? Bareng iku. Seluruh umat Islam apa semua manusia? Muhammadiyah tok tak karo NU bareng. Jadi Muhammadiyah cekelan dhewe, NU nyekelan dhewe, ta Muhammadiyah NU cekelan bareng-bareng. Pak lu arek Pak. Jelas loh, jelas ya. Jadi pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Fatayat, Ansor, Banser, macam-macam bareng-bareng iktasim billah, ngono ya. Wala tafarroku artinya jangan bercerai-berai. Saya menerjemahkan agak lebih kasar ya. Jangan bikin firqoh. Firqoh itu artinya golongan, kelompok, geng. Apa rek? Liane rek? Gerombolan. Tergantung nuansa budayanya ya. Gerombolan ya iso sak piturute. Geng, nek saiki geng to. Saiki lek geng-gengan ono geng PDIP, geng Golkar. Ya tak rek? Ono geng Ganjar, ono geng macam-macam ya. Saiki ya. Nah, saiki aku takon, berarti gawe NU karo gawe Muhammadiyah itu melanggar ayat itu tak gak? Tak apa-apa. Sebabnya lejari kudu bareng-bareng. Gak apa-apa gaya golongan-golongan angger waktasimune bareng-bareng, ya tak gak? Tujuannya NU karo tujuannya Muhammadiyah meraih sesuatu yang sama mulianya, ngono ya, ngono ya. Bahkan semua parpol, nek parpol iku kudune ngono ta gak? Wong kon sak keluarga iku kudune ngono ya. Wong kon dodol sate ae tujuannya kan apa? Iya, payu itu kan alate cek kon nyenengno wonge kate tuku apa-apa nek gak ono awakmu dhek gak iso tuku, awakmu tadi berjasa kepada dia ya berjasa karo awakmu lah ngono sih. Caranya dol tinuku, tapi kan intinya adalah kita saling menggembirakan, menguntungkan satu sama lain ngono ya. Jadi jelas sekarang Pak Tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu di NU bareng ya. Nah saiki nek kate serius ngono, saiki engko di omah wacan meneh tujuan Muhammadiyah apa, tujuan NU apa ngono ya. Tujuan apa liane NU Muhammadiyah kan macam-macam ya. Nek perusahaan tujuannya apa? Ndolek badi. Nek parpol golek badi juga. Lah perusahaan wara-wara. Ya Allah al cangkemmu makruhun ya Allah. Arek-arek Masya Allah, engko nek ana apa-apa iki sing paling banter dhewe iki ya. Engko melayu wis nggo pedang, sing pedang gak ono mudo akhirnya. Jadi nek Anda bikin kelompok yang urusannya adalah politik seperti parpol itu tujuannya padha karo perusahaan ta gak? Ternyata ono sing padha ya. Gitu ya. Tapi aslinya nek kudune nek gawe parpol iku tujuane apa rek? Nek ngakune menyejahterakan rakyat. Lho, lak ngono ah, top yo, menyejahterakan rakyat. Nek perusahaan kan enggak, perusahaan kan enggak menjalankan rakyat, menjalankan karyawannya, gitu ya. Ya. Nek parpol menjalankan akhirnya ternyata faktanya ya apa? Sing ojo nol, nek nol kan sing gelem mlebu parpol. Akeh tapi digawe sapa? Gawe dhewe, ngono ya. Oke, jadi kalau saiki iki teori sih bahwa nek perusahaan iku bareng wong ngelompok bareng-bareng golek
Pati. Nek parpol itu wong ngelumpuk bareng-bareng golek perjuangan untuk mensejahterakan rakyat gitu kan. Atau sing nyoto cek melok berkuasa ngono ya. Bandi eksekutif, bandi legislatif, bandi Abdul Latif, bandi endi baik ngono ya. Nah, saiki nek Muhammadiyah karo NU tujuannya apa? Erek. Perusahaan dolek badi, parpol dolek kuoso. Nek NU Muhammadiyah golek apa? Nah, barangkali saya bisa ditolong oleh Bapak-bapak dengan bahasa panjenengan sendiri, siapa di antara Bapak-bapak mengulang kembali supaya kita meneguhkan kembali bahwa Muhammadiyah itu karepe ngene biyen Mbah Dahlan niku. Mencerdaskan umat. Saiki dalam tertinggal dari siapa? Cek koyok Korea ta, cek so nggawe mobil akeh ta. Soalnya ya. Wah, ngono rek. Yang ngono jenenge sinau bareng gitu ya. Jadi pertama untuk mencerdaskan umat. Aku saiki takon, Muhammadiyah lahir 1912, betul enggak? Berarti wis 100 tahun piro, luwih piro? 113 koniku sekolah matematika membayar juwet itu neka membayar juwet cipluan mesti kok ya. 110 tahun Pak, setelah Muhammadiyah berdiri 110 tahun terus umatnya tambah cerdas agak bertahap ya, tepuk tangan ya. Berkemajuan itu maksudnya apa? Material, akhlak, rohaniah atau apa Pak? Nomor siji nggih, siapa Pak? Kan temen, jadi akhlaknya saya kira sapi-api rek temen ya lumayan ya. Pokoknya aku nganut loh, iki awakmu sing jawab loh ya. Awakmu bener tak gak bener kok malaikat sing dadi jurine ngene ya. Pokoknya Muhammadiyah jelas mencerdaskan umat. Napa Pak? Lihat Pak. Lainnya apa Pak? Mencerdaskan umat. Jadi cee afala ya tafakkarunnya itu dadi ngono ya. Afala ya tadzakkarun dadi afala yaqilunnya dadi ngono ya. Terus masih ada lagi enggak poin di Muhammadiyah? Ini kan Muhammadiyah PJM Taman Sepanjang ini kan aku malah ini kan terbaik seluruh Indonesia ya. Terutama di bidang usaha, kesehatan maupun pendidikan. Bahkan aku menyebut luwih apik timbangane PP Muhammadiyah. Bapak cek muring-muring kono karo aku. Wong PP Muhammadiyah gak iso gawe koyo ngene kok. Iki sepanjangnya jenis sepanjang top teman sepanjang. Gitu. Apa? Yang pertama mengadakan ini. Semoga bisa terus hidup Muhammadiyah dan NU. Yes. Pokoknya NU karo Muhammadiyah friend ya, dulur ya. Dulur, awas nek gak. Muhammadiyah itu memperjuangkan Muhammadiyah ta Islam. NU memperjuangkan NU ta Islam. Ono sing prakteknya gak ngono ta gak? Berarti ya apa? Oknum ya. Lah nek oknume jumlahnya 90% ya apa kon? Ya siapa apa ngono. Wong Jawa iku pinter golek alasan pokoknya. Ngono ya. Pak Nun, ya. Teman-teman Banser juga dilibatkan dalam sinau bareng malam hari ini. Tepuk tangan. AMN. Banser. Berarti Banser bisa menyumbangkan satu lagu yang dari budaya NU ya. Ya Waton. Gak apa-apa ya. Ngono ya. Sik. Alon-alon tapi iki malam ini iki nek udan ya apa? Sementul apa? Los ya.
Temen ya. Nah awakmu ikhlas kepercikan Allah dari langit. Iku sakarepmu nek kon mangkel engko dadi loro. Nek kon ikhlas dadi rezeki. Ngono ae ya, iso ngel-ngel karo Gusti Allah khusnudon aja ya. Pokoknya kena situk berarti meneh dhuwitku tambah 10.000. Kok oleh dicicikake dadi lumayan iki 10.000 ditambah eseme wong wedok gitu kan. Wingi wong wedok mesengut meneh engko teko omah mesem ngono ya. Mas monggo Mas ngono kok paling. Ngono ya. Amin ya pokoknya gak apa udan rek. Aku tak ngene aku nek pas udan aku tak ngene. Ya, oke. Oke, ini kita sudah mencoba menafsirkan satu ya, pelan-pelan ya. Kita kasih kloso untuk Pak Busro ya. Jadi Busro itu biar koncoku sekolah rek. Nyun sewu ya, iki mesti pinter iki. Nah aku muring-muringan, guru tak dugang, tak bantah, pokoknya ngawur aku pokoknya biar. Cuman alhamdulillah mbuya apa ceritane arek-arek SMA Muhammadiyah 1 Jogja aku milih aku dari ketua umum OSIS. Pak Busro sekretaris umum. Jadi suaraku aku oleh 294 tak Busro 1 swidak papat. Tapi maring nasib PCJ dhek dadi ketua KY, ketua KPK aku mek dadi ketua Kiai Kanjeng. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian di Muhammadiyah itu ada pelajaran kemuhammadian dan saya eling sing jeneng Muhammadiyah gurune jenenge Pak Margono, Pak Kastolani, guruku biyen. Banser siap ya, ntar Mas ya, ntar ya. Ada 2 ayat dari Ali Imran. Iya, Jadi saya mau tanya kepada bapak-bapak nanti ini, kepada yang mewakili PCM. Ya sampean standby di situ aku tak ngkei anu Pak Busro sih. Pertama yang wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oke. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan atau kebajikan, menyeru berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian kuise. Jadi Allah itu sangat terminologis ngerti ya. Bagi-bagi iki misalnya ndok ono kulite, ono putihe, ono kuninge ya. Nek cara wayang sing kuning iku Semar, sing kuning iku Bathara Guru, sing putih iku Semar, sing kulite Togog ngono ya rek ya. Nah, jadi itu kan nek kulit duduk sing putih duduk sing kuning ngono. Jadi nek ya ta'una ilal khair, kalau masdarnya dakwah khair ya, itu berarti beda karo ya'muruna bil ma'ruf ya tak rek. Beda karo yanhauna 'anil munkar gitu ya. Jadi pembagiannya itu untuk siapa sebenarnya kalau kita sebut itu bermasyarakat? Bapak sampean malih. Nek ya ta'una ilal khair atau dakwah khair itu gawe sapa iku? Seluruh manusia. Nek amar ma'ruf. Lho, lan nek ngono sitok ae kok kali telu barang. Lho. Nek ana telu berarti ada 3 bagian. Gusti Allah ngomongin telu kok. Ya ta'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Jadi telu, Pak. Ya nek ngono sitok ae kok nek gawe kabeh. Kaya mulane sing tak takokno iku iki nek dakwah khair gawe sapa, nek amar ma'ruf gawe sapa, nek nahi mungkar gawe sapa. Sampeyan ojo gawe kabeh. Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim padha ngono. Yesus sampeyan. Alif lam mim padha karo alif lam ra padha. Ojo dipadakno saiki pasti ada maksudnya Allah. Ya kita mohon. Kan ada 3 selama ini yang dipakai di masyarakat cuma 2, amar ma'ruf nahi mungkar, padahal di ayat tadi ada 3, dakwah khair,
amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan ada ada division of labor nek cari wong modern. Ada pembagian tugas, ada segmen yang berbeda-beda yang melakukan tugas yang berbeda juga. Nyun sewu Bapak, siapa yang akan? Pak Ustadz, nyun sewu Pak Ustadz. Ngapunten Cak Nun ke Mbah Nun mawon. Oke, kalau gitu iki gak mergo aku luwih roh ya. Nek miturut aku lho ya. Awakmu oleh gak percaya lho ya. Sing nabi sapa sih? Muhammad. Aku duduk kiai barang, duduk ketua PP Muhammadiyah barang. Dadi aku rungokno gak, alhamdulillah gak kurungokno ya pantes-pantes saya, gak kok percaya ya gak masalah gitu ya. Jadi sekarang kita ambil dari lugawiyahnya Bapak. Kita ambil dari tata bahasanya atau apa ya? Nahwu sorofnya lah gitu ya. Wal takum minkum ummatun siji yad'una ilal khair. Yad'u itu memanggil atau mengajak ke kebaikan. Nek ngajak itu berarti kudu tak gak? Nek ngajak itu ana oleh gelem oleh gak gelem to? Dadi kon dijak gelem kudu gelem tak gak? Oke ya. Itu dieling-eling sih. Bareng ngono wa ya'muruna bil ma'ruf. Nek ya'mur itu apa? Memerintahkan, menyuruh. Nek memerintahkan kudu gelem tak gak? Kudu gelem. Nah, nek sing dianjurkan diajak itu khair jenenge. Jadi kudu didol algoritma lugawiyahnya ya. Nek amar itu ma'ruf. Jadi duduk ya ta'una ilal ma'rufi wa ya'muruna bil khair ndak. Tapi Allah wis bagi temenan. Nek ya ta'una nek mengajak itu kebaikan. Tapi nek memerintahkan itu ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata arafa ya'rifu irfanan, bahwa arifun wa taka ma'rufun. Jadi sesuatu yang sudah dipelajari bersama, sudah diketahui bersama dan dijadikan pasal. Nah berarti nek amar ma'ruf itu kan perintah. Nah di suatu masyarakat sing berhak merintah sapa? Pemerintah. Berarti itu pasal hukum. Jadi amar ma'ruf itu pasal-pasal hukum yang pemerintah berhak memerintahkannya gitu ya. Jadi nek yad'una ilal khair itu untuk kita semua. Ayo dhewe oleh ngajak, ayo rek tuku rujak rek, ayo mancing rek, ayo rek selawatan rek, ayo rek ngaji rek ya. Tapi oleh gelem oleh gak gelem nak ngono. Tapi nek ya'muruna wajib, sebuah negara wajib apa, warga negaranya wajib mentaati hukumnya. Itu namanya amar ma'ruf. Nek nahi mungkar, mencegah kemungkaran, itu bareng-bareng. Pemerintah yang mencegah, rakyat juga ikut mencegah. Ngono ya rakyat. Jadi ma'ruf itu beda sama khair. Nek khair itu kebaikan yang masih cair. Misalnya ngene, kon sayang karo bapakmu, hormat karo bapakmu. Mas, tak jawab. Ya. Caranya ya apa? Nah, pokoknya yang penting birrul walidain. Yang penting kamu baik sama bapak ibu. Caranya kok sing penting itu namanya khair. Gitu ya. Sayang nang anak khair gitu ya. Sayang nang ibu bapak khair. Sayang nang tonggo khair ngono ya. Ya. Tapi nek ma'ruf itu sesuatu yang sudah dirumuskan bersama, ya tegak. Bahwa saiki misalnya secara kultural nang ibu iku ngambung tangan, gitu ya, ngapur rancang, dilu nek liwat, sak piturute ya, ngumbahno seweke, sak piturute gitu ya. Jadi kalau ma'ruf itu sesuatu yang sudah disepakati bentuknya, sudah material, makanya disebut hukum apa, materi hukum itu ya. Kalau khair itu masih cair. Yang penting sopan karo wong, tapi sing jenenge sopan ku ya apa? Sing jenenge sopan gak mesti ya. Kau nek bal-balan di Persebaya nyekel ndas oleh tak gak? Saiki jajal cekel ndas tonggomu. Cekelen. Kira-kira murid-murid tak gak? Kan ngene, murid tak gak? Ronaldo apa bal-balan kok nek njaluk sepuro malah nyekel ndas to.
Itu kan beda bentuk budayanya tapi sama-sama menghormati, betul enggak? Ya. Jadi itu namanya ma'ruf. Ma'ruf itu bisa beda-beda di sebuah negara yang berbeda, gitu ya. Makanya ma'ruf itu caranya harus amar, tidak boleh dakwah atau nahi, gitu ya. Jelas saiki ya. Jadi saiki nek awakmu ngomong dek ndi aja mek amar ma'ruf nahi mungkar tok, berarti mek pemerintah karo kita tok. Nek iso dianggap itu lho, dakwah khair, amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan surat Al-Imran 110. Ya. 104. Oh, 104. Wal takum minkum ummatun yad'un, itu ayat Muhammadiyah nih aku biar ya apale, termasuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ya. Aku sampai nggawe majalah iki Pak Busro eling aku nggawe majalah kuntum biyen rek. Dan itu hidup sampai sekarang masih ada. Saya dulu yang bikin majalah kuntum. Kuntum itu koyok-koyok kembang ya, kuntumnya kembang, tapi sing tak jane sing tak jupuk ayat dari kuntum khaira ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf ya, gitu ya, dan seterusnya ya, ngono ya Rek ya. Nah, teman-teman sekalian, nek ana nahi mungkar iki terakhir. Nek ana nahi mungkar sing melakukan kemungkaran itu biasanya rakyat atau pemerintah ya iso. Kan pemerintah kan kudune amar ma'ruf. Ya tegak. Ada kemungkinan enggak pemerintah atau pejabat amar mungkar? Aku takon niki. Ada kemungkinan enggak? Misalnya anak pejabat korupsi itu amar ma'ruf atau amar mungkar? Amar mungkar. Nah, pendekar untuk melawan kemungkaran itu ada sebelah kanan saya yang namanya Pak Busro Muqaddas, gitu ya. Sebenarnya saya ingin ada semacam game atau pertanyaan kepada kelompok-kelompok, tapi gak apa-apa wes. Tapi Pak Busro ini dulu ada pendekar Pak di abad 18, pendekar yang asalnya dari turunan dari Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, terus di Banjarnegara ada namanya Kiai Busro Suhada, bukan Busro Muqaddas ya. Busro Suhada ini kemudian dia ahli silat, dia jagoan, terus punya murid, terus dia pindah ke Jogja, terus beberapa muridnya itu termasuk Pak D-nya Pak Busro ini, pendekar silat ya. Nah kemudian mereka yang di Jogja mendirikan tapak suci, perguruan silat tapak suci itu dari asal usulnya dari Kiai Busro Suhada dari Banjarnegara. Kenapa saya tahu? Karena Kiai Busro Suhada itu diserai oleh Mataram untuk menjaga komplek makam Kolopaking. Menurut ceritanya rek. Mulane rada ana hubungane karo aku, mergo aku iki ya kula cengking ngono rek ya. Nek konak kula menjing kan ya. Ngono ya. Jadi teman-teman sekalian, setiap kalimat dari Allah yang thayyibah yang kita ucapkan itu adalah anjuran supaya sampai menemukan syahadat. Bahwa dalam hidup ini Anda menemukan peran Allah yang luar biasa gitu loh ya. Makanya nomor satu, Islam itu bukan iman tapi syahadat. Syahadat itu salah satu outputnya adalah iman. Syahadat itu bersaksi. Tapi endi percaya karo nyekseni? Tepak endi? Tepak endi kon ngalami tak krungu tok. Nah, jadi lebih penting di iman karo syahadat. Makanya syahadat itu ojo pisan tok, syahadat itu tiap hari. Tiap hari telitilah kebesaran Allah dalam hidupmu, dalam dirimu, dalam badanmu, dalam pekerjaanmu dan seterusnya. Setiap kali kamu menemukan kebesaran Allah, maka kamu menemukan kadang alhamdulillah, kadang astagfirullah, kadang Allahu Akbar. Ngono ya, jelas ya, saiki ya. Jadi kalimat thayyibah itu adalah saran untuk supaya Anda berpikir, ono apa rek? Kok kontes moro-moro Allahu Akbar, subhanallah sak pitu ngono ya. Oke, mudah-mudahan malam ini peradaban Muhammadiyah NU yang nyawiji Bhinneka Tunggal Ika di sepanjang ini akan menyeluruh di seluruh Indonesia. Amin. Nah, saya kira ayo dirungokno bareng-bareng Pak Busro. Pokoknya hal-hal yang apa saja yang selama ini merupakan kemungkaran untuk masyarakat, untuk umat Islam dan untuk rakyat Indonesia dan seterusnya, itu yang tahu persis itu Pak Busro. Nah aku iki ruwe sing enak-enak, sing apik-apik ngono rek. Nah iki kan roh sing gak sing ngono-ngono iku dhek roh gitu. Karena matanya sangat tajam tuh. Mata malaikatnya. Nah aku kan mata-mata kata pek malaikat gitu ya rek ya. Ngono ya rek ya.
Sekarang semua Al-Fatihah untuk Pak Busro. Umur panjang. Amin ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat saya sebut sahabat karena saya tahu percintaannya pun saya tahu. Sir-sirane zaman SMA aku roh persis. Aku roh persis sak jeneng-jenenge, sak dukur tinggi badannya sampai roh aku. Oke, tepuk tangan Pak Busro semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu malam hari ini sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah, termasuk saya bertemu dengan sahabat saya MH Ainun Najib. Ya, nama lengkapnya Muhammad Ainun Najib. Dulu satu kelas dengan saya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terus kemudian dia meneruskan di Fakultas Filsafat UGM, terus Fakultas Ekonomi. Sengaja tidak diluluskan. Nah, kalau dulu misalnya lulus tidak setenar ini, tidak menjadi senior saya. Nah, karena cerdas, maka beliau ciri orang cerdas itu berani dalam kemaslahatan. Nah, lalu tidak mau kalah dengan saya. Tuh. Kan Cak Nun tadi bilang dulu ketua OSIS atau IPAK, Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Saya sekretarisnya. Itu ada riwayatnya atau tidak saya nggak tahu. Ada dokumennya atau tidak, tapi yang jelas beliau ini lebih cerdas bacaannya, sehingga kemudian menempatkan nama MH di depan namanya itu. SH saja belum langsung pakai MH. Wani-wani ini tur ning ngarep, ternyata MH itu Muhammad Ainun Najib. Nah, nasibnya beda, tapi bacaannya jauh lebih bagus dari dia. Yang namanya bacaan itu tidak harus sekolah. Sekolah memang bagus, tapi ada orang membaca situasi kemanusiaan, situasi alam, situasi manusia dengan alam dan sebagainya, alam semesta, banjir, tsunami politik, tsunami ya semacam-macam, COVID dan semacam itu. Kalau dibaca dengan hati nurani dan dengan akal sehat, melahirkan orang antara lain seperti Cak Nun ini yang emangnya di depan itu. Maka kalau saya pas ada waktu diminta untuk bergabung dengan beliau, yang senang saya ikut tenar itu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebagian tadi saya amati, itu Cak Nun itu menasihati dirinya sendiri, menasihati kita yang di depan ini, dan menasihati sahabat-sahabat yang di lapangan ini, yang melihat di live streaming di seluruh Indonesia. Nah, dari tadi yang sebagian saya amati itu, misalnya tadi surat Ali Imran 104 dikaitkan dengan surat Ali Imran ayat 110 misalnya. Amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Nah, sekarang itu mesti ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat itu mesti tentang kebaikan. Nah, nasihat dari Allah kepada umat Islam sedunia, antara lain kepada Muhammadiyah mulai 1912 dan kepada adiknya Muhammadiyah Nahdlatul Ulama 1926. Dua kiai besar pendiri Muhammadiyah NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Allah yarham, itu sekolahnya sama di Mekah Al Mukarramah sana. Ilmune padha wae. Nah,
berkembang pesat. Nah, perkembangan Muhammadiyah dan NU yang pesat itu saya ingin membuktikan yang dari kaca Muhammadiyah. Misalnya begini, nanti silakan dibaca surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 25. Tidak usah saya bacakan ayatnya karena ini nanti masih menyambung dan sebagainya. Kalau semuanya kuat, kita sampai jam 3 pagi. Siap? Nah, yang enggak kuat Cak Nun itu. Jadi di dalam ayat ke-24 dan ayat 25 itu Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang baik itu ialah dengan perumpamaan kalimat yang baik itu ialah Allah memberikan perumpamaan dengan pohon-pohon yang baik. Pohon yang baik, yang kuat itu cirinya dua. Akarnya kuat ke bawah, ya. Terus dahannya menjulang ke tinggi. Ya. Kemudian di ayat 25, pohon yang akarnya kuat itu, ya, kuat dan menjulang ke tinggi itu tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha, kata Allah sendiri. Pohon yang baik yang cirinya tadi saya sebutkan itu akan melahirkan, akan membuahkan. Membuahkan itu dalam arti akan menghasilkan produk amal-amal jariah setiap saat atas izin Allah, biizni rabbiha. Nah, Allah memberikan perumpamaan dengan kalimat yang baik itu dengan pohon yang sempurna yang cirinya ada dua tadi itu disampaikan kepada seluruh umat manusia agar manusia selalu mengingati. Nah, sekarang itu Al-Quran. Buktinya ada enggak? Nanti saudara-saudara kandung kami, kita semuanya dari Nahdlatul Ulama bisa menambahkan. Saya akan membuktikan salah satu saja karena saya supaya bentar ya. Nah, ini penyelenggara acara ini adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Sepanjak Sidoarjo. PCM itu singkatan pimpinan cabang Muhammadiyah. Itu memiliki tanah yang kita duduki sekarang ini. Pinten? 5.600 Ustaz. 5.600. 5.600. PKO Rumah Sakit Khotijah yang di sebelah itu miliknya cabang, perintisnya cabang, dokter spesialisnya sudah 26 spesialis, dokter umumnya 8, subspesialisnya 16, tempat tidurnya, bednya 244, tanahnya berdiri di atas hampir 10.000, 1 hektar berarti. Itu cabang aja seperti itu. Belum di tempat-tempat lain, misalnya di Klaten itu ada rumah sakit Islam yang didirikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah di mana, di Delanggu sana. Itu rumah sakitnya gede banget di pinggir jalan raya. Baru saja mengakuisisi, mengambil oper gitu, mengakuisisi itu rumah sakit swasta yang lain yang sekarang sedang dibangun. Nah, secara nasional saya ingin menyampaikan, ini ada datanya ya. Secara nasional amal usaha Muhammadiyah itu pesantrennya 440 se-Indonesia. TK sampai dengan
PAUD itu 20.233, SD sampai SD dan Madrasah Ibtidaiyah 2.817, SMP dan MTS 1.826, SMA 1.364, sekolah luar biasa 50, perguruan tinggi 172 seluruh Indonesia, rumah sakit klinik ada 120 rumah sakit, 235 klinik, kemudian panti asuhan 561. Pertanyaannya dan jawabannya, angka-angka seperti itu wujud apa? Ya wujud Ali Imran 104, wujud Ali Imran 110, wujud surat Ibrahim ayat 24, wujud ayat Ibrahim ayat 25, dan ayat-ayat yang lain yang tadi kalau kita tadabbur, kita baca Al-Quran dengan terjemahan dan tafsirnya sambil direnungi, dikontemplasikan, direfleksikan, itu kita akan merasa bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan, dan karena itu harus memohon bantuan kepada Allah. Nah, jadi dulur-dulur semuanya, beberapa ayat tadi kalau saya sampaikan itu bukan pamer, itu syiar, itu public relation, komunikasi, bahwa umat Islam itu kalau menjalankan agama, entah itu Nahdlatul Ulama, entah itu Muhammadiyah, entah itu LDII, entah itu Al-Irsyad, Persis dan sebagainya, hasilnya jauh lebih dari yang tadi saya sebutkan itu. Sekarang kalau dibanding dengan pemerintah, perguruan tinggi negeri itu kurang lebih 130, Muhammadiyah jadi 172. Perguruan tinggi negeri lewat pajak, Muhammadiyah lewat wakaf, lewat lazismu dan sebagainya. Ya, banyak sekali orang-orang yang aktif di organisasi itu. Bahkan melihat Muhammadiyah seperti angka-angka yang tadi saya sebutkan itu, maka tidak sedikit orang-orang yang kemudian aktif di luar Muhammadiyah masuk menjadi pimpinan Muhammadiyah.